Oke, teman-teman semua, balik lagi di channel Melanesia Freedive. Hari ini saya bakal coba untuk jawab langsung pertanyaan-pertanyaan kalian. Saya kemarin sempat posting di Instagram apa sih masalah-masalah kalian atau kendala-kendala kalian selama berfreediving, dan banyak banget yang tulis semua masalahnya di situ. Saya mau jawab satu-satu juga, kayaknya agak panjang kalau mengetik. Saya coba jawab langsung di sini ya, mudah-mudahan kalian bisa dapat informasinya lebih detail. Kayak misalnya dari Kak ini Mindy Wardoyo, lautnya ada buaya. Wah ya, itu penting juga sih sebenarnya. Makanya kenapa kita di freediving belajar juga untuk menentukan spot-spot yang sebenarnya layak untuk kita pakai buat latihan. Maksudnya untuk mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, itu juga jadi satu spot yang menentukan spot itu jadi satu materi akhirnya di program edukasinya kita di freediving, khusus buat AIDA ya. Kalau di tempat lain saya nggak tahu. Kemudian dari Cremoresons, relax dan ekualisasi. Wah, emang sampai di level atlet pun sebenarnya ya relaksasi, ekualisasi memang jadi salah satu poin penting ya. Saya rasa sih sebenarnya mindset, jangan pernah maksudnya begini loh, Kak, kalau tahu memang masalahnya kita ada di relaksasi itu sebenarnya tidak perlu dijadikan masalah, karena cukup kita tahu kalau oh ya nih saya harus ekualisasi nih, jadi jangan dijadiin masalah. Saya pun iya sebenarnya, kalau misalnya diveku jelek, saya nggak langsung menyalahkan relaksasinya saya. Ada banyak faktor misalnya yang akhirnya bisa mengganggu relaksasimu. Ada banyak faktor, peralatan iya, cuaca iya, kondisi laut iya, banyak hal yang akhirnya bisa mengganggu relaksasimu. Jadi jangan fokus ke relaksasinya, tapi ya maksudnya kecuali kalau memang kok nggak relaksasi. Tapi kalau susah untuk relaksasi, berarti jawabannya adalah lu harus rajin-rajin untuk latihan relaksasi di rumah. Jangan selalu bilang bahwa masalah saya ada di relaksasi tapi tidak pernah melakukan latihan khusus untuk relaksasi itu sendiri. Nah, itu yang sulit. Kalau relaksasi ya sama aja. Kalau untuk ekualisasi ya sama aja. Tidak pernah sulit. Yang jadi masalah adalah kalian tidak pernah berlatih khusus untuk ekualisasi toh. Oke. Berlatih ekualisasi tidak hanya di laut. Di darat itu betul-betul digeber juga untuk latihan ekualisasi terus. Jangan nanti begitu di laut baru kalian anggap itu adalah latihan ekualisasi, no. Oke. Jadi harusnya untuk masalah relaksasi dan ekualisasi menurutku itu jadi common problem memang, tapi harusnya tidak dijadikan masalah ya. Latihan saja terus jadi kok. Apalagi nih biaya latihan. Saya sebenarnya malas untuk ngomong biaya latihan, tapi ya udahlah kita ngomong aja. Jadi kalau saya selalu ditanya soal biaya latihan, jawabannya saya adalah begini. Oke lah, mungkin lu bayar 4 juta. Kalau lu mau ikut silahkan, mau tidak juga silahkan, tidak usah. Jangan bilang masalahnya itu adalah biaya pelatihan, akhirnya ikut juga, tapi menginformasikan ke orang sana bahwa mahal atau jelek atau bagus atau apa segala macamnya. Atau malah begini, skill yang kalian dapatkan itu bakal jadi skill kalian seumur hidup ya. Duit mah 4 juta mah tidak ada artinya. Oke, jadi harusnya ya udahlah dikembalikan aja sama teman-teman. Tapi ini opini saya. Jadi tidak bisa ditakar dengan duit sebenarnya. Skill yang saya kasih ke kalian tidak bisa ditakar dengan duit. Oke, jadi ya begitulah. Siapa lagi nih? Iya sih, banyak yang ngomong soal budget ya. Oke lah, memang masalahnya budget dan waktu. Tapi saya pernah dapat murid, dan banyak dapat murid yang gaji bulanannya mereka itu makan di bawah 1 juta.
ikut kelas. Artinya kan masalah prioritas saja sebenarnya. Jadi dikembalikan sih sebenarnya sama kalian, bukan sama aturan yang mengharuskan biaya sertifikasi itu harus sekian jumlahnya, bukan, tapi dikembalikan ke kalian. Next, stamina, ya boleh sih, stamina ini juga boleh, stamina boleh, karena ya free diving kan ini sport juga ya, jadi memang jelas kalian butuh endurance yang bagus, fisik yang bagus, supaya semuanya bisa jalan sesuai dengan yang kita mau, bisa disupport juga lah. Oke. Ada lagi di sini dari Aan Hilmawan, ngomongnya mau langsung dalam. Iya sih, memang kebanyakan masalah teman-teman di situ, cuman menurut pengalamannya saya, biasanya mereka itu kurang pemahaman saja, kurang edukasi bahwa harusnya semua ada tahap untuk adaptasi dulu, semuanya ada step-stepnya, tidak langsung kita menyelam dalam, karena kata dalam pun ini kan sebenarnya relatif ya. 10 meter buat orang yang masih belajar equalize pun itu sudah dalam. Orang yang nanti makin bisa, dia makin dalam. Jadi dikembalikan lagi ke teman-teman. Oke. Yang jelasnya iya, memang ada orang yang memang mau langsung dalam. Cuman kalau saya ketemu sama yang begitu, ada beberapa saran, penjelasan, edukasi. Ya masalah head down, ya equalisasi head down ini memang jadi masalah yang paling banyak sekali terjadi ya. Solusinya kalau saya adalah, paling pertama belajar dulu teknik, teori dari bagaimana sih caranya equalisasi itu. Ada gambaran di sini tentang bagaimana caranya kita equalize. Setelah itu coba dipraktekkan sedikit demi sedikit untuk melatih equalisasi kalian secara fisik ya, otot ya. Kalau misalnya sudah bisa, itu tinggal dilihat nanti masalahnya ada di mana. Controlling soft palate kah, atau open close. Kalian punya epiglottis kah? Nanti bisa mulai dirunut dari situ. Oke, jadi harusnya pun bisa dilatih. Next, takut. Ada yang takut turun duluan. Ini dari Anai Sisnai, takut turun duluan, maunya barengan. Wah, ini kayaknya harus cari kawan. Kemudian ada dari Joyce Laurina, ketakutan. Iya juga sih, memang benar, saya pun ya jujur saya pun kadang masih agak takut kalau turun di satu spot yang saya tidak pernah menyelam di situ, dan saya harus turun untuk pertama kali. Itu saya takut. Orang-orang yang di circle terdekatku pun itu tahu kalau saya tidak akan pernah lompat dari kapal untuk pertama kali kalau belum ada yang turun duluan. Memang saya takut. Latihannya ya sulit juga, karena perasaan takut itu muncul terus. Jadi kita kayaknya ada kayak rasanya kurang aman aja lah, insecure. Kemudian apalagi nih, banyakan sih equalize, ngeri suasana bawah laut, keluar darah dari hidung. Oke, dari AD_Kusuma_ keluar darah dari hidung itu biasanya masalah umumnya biasanya dari sinus. Mungkin ada force equalize atau equalize dengan power yang over, akhirnya bikin pembuluh darahmu sobek, berdarah keluar. Bisa jadi dari situ, atau mungkin kamu menyelam dalam kondisi yang mungkin lagi flu atau lagi banyak lendir di sini. Sistem saluran sinusmu tersumbat, equalize-nya jadi terganggu, tapi dipaksa, akhirnya ada pembuluh darah yang sobek. Atau mungkin juga bisa jadi ada masalah-masalah yang lain ya. Cuman umumnya sih dari sinus. Solusinya ya kalau flu istirahat dulu, kemudian belajar teknik equalisasi yang benar, karena equalisasi sendiri tidak butuh power yang full power banget, sedikit saja sudah bisa jalan. Oke, nanti belajar equalisasi yang benar lagi. Apalagi nih, yang lainnya bercanda.
Oke, itu saja sih paling untuk video kali ini ya. Jadi nanti saya coba buat lagi mungkin di Instagram masalah-masalah apa yang sering teman-teman dapat. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman, memberikan penjelasan sedikit lah ya buat teman-teman yang mau coba untuk progres sedikit skill freedivingnya. Mudah-mudahan bisa membantu juga teman-teman untuk lebih aman. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman lebih enjoy underwater ya. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di subscribe, di share ke teman-teman kalian semua biar kita bisa belajar sama-sama. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.